Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wahidin Motor. Hari ini sobat, kita kedapatan motor, yaitu motor Blade ya. Blade FI atau injeksi, full injection. Keluhan ownernya atau keluhan pemiliknya itu terasa berebet ya. Kalau di Sulawesi biasa disebut buntu-buntu. Cuman dia sangat sedikit ya, dia terasa sekali tuh saat gigi dimasukin, dia akan terasa sekali. Ketika motor posisi diam, dia kalau orang awam belum bisa merasakan ya. Jadi kita akan cek. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channel ini semakin berkembang ke depannya dan memberikan tutorial-tutorial semoga saja bermanfaat bagi teman-teman ya. Jadi berebet itu atau buntu-buntu itu ada dua kategori sobat. Yang pertama BBM yang terganggu, terus yang kedua di pembakaran atau pengapian yang terganggu. Jadi kita akan cek. Biasanya menurut pengalaman-pengalaman dan di video-video saya sebelumnya itu, kalau Honda ya, kalau Honda ini khusus Honda ya, biasanya di bagian BBM. Jadi kita akan cek. Saya perlihatkan dulu kondisi awalnya, lalu kita akan cek ya, apanya yang kena, apanya yang bermasalah. Saya hidupkan dulu motornya. Ini sobat ya, ketika gas saya tarik pelan-pelan, dia akan terasa sobat ya, dia akan terasa. Namun kalau orang awam itu sangat sedikit sekali ya. Kalau orang awam mungkin belum bisa belum bisa menganalisa ya. Nah, itu kayak berebet ya, terlepas. Terutama motor kasus motor yang seperti ini, ciri-cirinya itu ketika ada beban ya, ketika ada beban dia sangat terasa. Aja. Kedengaran kosong sobat ya. Apalagi kalau gasnya disentak itu. Aduh, terasa ya. Aduh. Ingat ya, RPM bawah. Kalau RPM menengah ke atas itu normal ya. Jadi kita akan cek. Kita akan cek dulu full pumpnya. Biasanya ini kasus langganan di Honda ini. Di video sebelumnya sobat, saya juga sudah bahas masalah perbedaan full pump Yamaha dan full pump Honda. Kasus yang seperti ini biasanya cuma ada dua, di injektor atau di full pumpnya ini sendiri. Oke, pelaparan gitu. Sekarang kita akan cek tekanan full pumpnya. Seperti yang kita ketahui sobat, tekanan full pump motor Honda itu di 40 PSI mentok ya, nggak jatuh lagi. Semisal dia jatuh, itu jadi pertanyaan besar. Dia jatuh sobat ya, dia jatuh. Coba tes lagi. Bahkan dia tidak sampai 30 sobat, dia jatuh lagi. Jadi saya perkirakan full pumpnya yang kena. Mungkin ada sobat YouTube yang pernah mengalami mengganti rotaknya. Di video sebelumnya sudah saya bahas juga bahwa dua penyebab. Yang pertama rumah rotaknya yang kena atau rumah full pumpnya, terus rotaknya. Tapi saya jelaskan lagi di sini, ketika rotaknya yang kena, dia nggak bakalan naik sobat ya, dia nggak bakalan naik. Dia naik paling sampai di 20 atau 15. Tapi yang kita lihat tadi dia sampai menginjak 30, tapi dia balik lagi, berarti rumah full pumpnya yang nggak mampu menahan ya. Rumah full pump, ingat, rumah full pump yang nggak mampu menahan. Jadi kita akan koordinasi dengan ownernya, karena ini bisa saya kerjakan
bisa saya kerjakan. Cuman lebih mantapnya atau lebih amannya mengganti full pumpnya. Jadi saya akan koordinasi dulu dengan ownernya. Yang jelasnya yang kena ini adalah full pumpnya, karena kita lihat dia kurang dari 30 terus jatuh lagi. Jadi seperti itu sobat ya. Semisal 30 masih mentok, dia nggak balik, berarti masih bisa lah, masih boleh lah. Cuman ini nggak sampai 30 terus jatuh juga. Oke, jadi saya akan koordinasi dulu dengan ownernya, karena kebetulan ownernya juga ada di sini. Apakah kita melakukan penggantian atau diakali ya? Cara mengakali itu ada di video sebelumnya juga. Jadi sebentar, kalau misalnya kita akali, kita akan videoin juga ya. Nah, sekarang kita mau ngakalin ini ya. Kita mau ngakalin full pump ini karena menurut ownernya 1-2 hari dia akan ke kota. Ya maklumlah, di kota itu lebih murah alatnya ketimbang di sini ya. Memang fakta itu. Karena di Karosa juga lumayan sih harganya. Jadi kita akalin dulu. Disimak sobat ya, disimak cara mengakalinya, cara kerja full pump itu seperti apa, kenapa saya memponis rumah full pumpnya. Jadi kita akan lihat hasilnya sebentar. Saya bongkar dulu ini sobat ya. Ini full pumpnya sudah saya bongkar. Ini saran ya buat pemula, semisal belum hafal kabel full pump, itu difoto dulu ya. Semisal belum hafal. Kita akan bongkar dulu dan saya akan jelaskan cara kerja full pump ini seperti apa. Semua injeksi sama ya. Ini sobat ya. Sebelum saya kerjakan, sebelum saya kali ini, saya jelaskan dulu cara kerja full pump. Full pump kan seperti ini kan, seperti ini. Jadi di sini ada rota, yang ini baterai. Baterai ini atau rota ini yang mendorong masuk ke sini, masuk ke lubang ini ya. Di sini ada lubang besar, masuk ke lubang besar sini, keluar ke sini. Nah, fungsi dari pentil ini, di sini ada pentil di sampingnya. Di sampingnya sini ada pentil ya. Sini ada pentil. Pentil ini bekerja secara otomatis. Ingat ya, bekerja secara otomatis. Jadi full pump diisap dari sini, keluar ke sini dengan tekanan 40 PSI ya, 40 PSI. Di sini akan membuang secara otomatis. Pentil ini akan membuang secara otomatis. Paham ya? Jadi tekanan full pump normal itu nggak bakalan sampai lewat sampai 50 sampai 60, nggak bakalan ya, karena bisa-bisa mengakibatkan jebol ketika nggak ada pentil ini. Jadi seperti yang kita lihat tekanan full pump tadi, dia sampai di 30 tapi jatuh lagi, berarti full pump ini pentil ini sudah tidak bekerja dengan normal, dia membuang terus menerus. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ketika sampai di 40 atau 45 PSI, pentil ini akan membuang secara otomatis. Nah, sedangkan yang kita lihat tadi, full pump ini membuang terus menerus. Akhirnya tekanan itu lemah. Karena pentil ini yang rusak. Makanya yang saya ponis rumah rotanya ini atau rumah full pumpnya ini yang kena. Jadi cara akalinya seperti apa? Kita sumbat yang di sini, ya. Kita sumbat yang di sini. Cuman perlu berpesan sama ownernya atau pemiliknya bahwa namanya yang diakal-akali, kita nggak tahu jangkanya kapan. Biasa saja sampai setengah tahun, bisa juga sampai 1-2 bulan ya. Jadi seperti itu. Jadi kita akan sumbat ini agar ini nggak membuang terus menerus ya, pentil ini. Karena seperti yang saya katakan tadi, ketika sampai di tekanan 40, di sini akan membuang secara otomatis. Karena ini error, sudah rusak, jadi dia akan membuang terus menerus. Jadi tekanan sampai yang di injektor sampai ke mesin itu tidak maksimal, karena di sini terus membuka. Jadi kita akan sumbat ini, nanti kita akan lihat hasilnya. Kalau biasanya saya menggunakan lem besi sobat ya. Kita akan sumbat ini dan kita lihat hasilnya nanti. Jadi tekanan full pump itu sobat, ada batas minimal dan ada batas maksimalnya.
Dan batas maksimal itu sampai 40 sampai 45. Terus pentil tadi membuang dan sampai tekanan yang paling terendah yang sudah diatur oleh pabrikan ya. Karena semisal nggak ada pentil otomatis seperti itu, full pump itu akan cepat error. Ini sudah saya sumbat ya, lemnya juga sudah kering. Saya pasang dulu, lalu kita tes. Konten gue di sini. Ini mekanik andalan ini. Halo, sapa-sapa dulu bosku. Kali tadi. Kita akan cek Rapi anu sudah. karena tidak semua melakukan penggantian rotak itu normal sobat ya. Tidak semua melakukan penggantian rotak itu normal. Ini sebenarnya kalau kebalik nggak masalah, cuman nggak bisa hidup full pumpnya ya, atau menghisap. Oke, kita pasang dulu, lalu kita tes. Jadi full pumpnya sudah terpasang. Kita tes dulu hidupkan motornya ya. Kenalan. Sudah tidak berat lagi sobat ya. Sudah ada beban. Tidak dengan yang tadi. Ketika gigi dimasukin terus rem itu diinjak, sama halnya kita mengasih beban ke motor ini, dia terasa bergetar. Ini sudah beda. Cuman perlu berpesan lagi sobat, ketika melakukan pengakalan seperti ini, perlu berpesan sama ownernya, jangka waktunya tidak bisa ditentukan ya. Oke, jadi semisal ini sobat, untuk lebih jelasnya ada di video-video saya sebelumnya juga mengenai masalah full pump. Mungkin sekian dulu dari kami, salam dari Wahidin Motor.